Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Septiani Putri, merupakan ketua dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat unggulan prodi budidaya perairan. Pada tahun ini, program studi budidaya perairan mengambil tema kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pemanfaatan limbah dari kegiatan budidaya ikan lele untuk dijadikan pupuk pada tanaman cabai pada kelompok budidaya di Desa Resun. Kegiatan ini terdiri dari 6 orang dosen yang terdiri atas Ibu Safika Miranti, Ibu Rika Wulandari, Bapak Dr. Muzahar, Bapak Hengki Irawan, serta Bapak Okto Rimandi Bakar. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami haturkan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji melalui hibah pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini juga sukses karena dukungan dan kerjasama dari pemerintah Kabupaten Lingga, di mana kegiatan ini merupakan turunan dari Memorandum of Understanding atau nota kesepakatan kerjasama antara pihak Umrah dan pihak Kabupaten Lingga. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Resun yang telah mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kelompok budidaya ikan lele ini merupakan salah satu kelompok yang ada di Desa Resun. Nama kelompok ini adalah Kolam Terpal. Pada kelompok ini telah membudidayakan ikan lele selama kurang lebih beberapa tahun. Dalam satu kali produksi, kelompok ini mampu menghasilkan ikan lele sekitar 200 kg. Ikan-ikan tersebut dihasilkan dari 8 unit kolam terpal dengan ukuran 4 x 2 x 1 meter dan 5 kolam tanah dengan ukuran 4 x 2 x 1 sebanyak 3 unit dan kolam dengan ukuran 3 x 2 x 1 meter sebanyak 2 unit. Ikan-ikan ini akan dipasarkan di sekitaran Desa Resun dan Kabupaten Lingga dengan harga jual sekitar Rp25.000 sampai Rp30.000 per kilogram. Untuk memproduksi ikan lele demi memenuhi kebutuhan permintaan pangan, input pakan mesti harus dilakukan karena pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam kegiatan budidaya. Dalam satu siklus pemeliharaan, input pakan yang diberikan itu adalah sebanyak 40 kg yang akan menghasilkan air limbah yang telah diestimasikan sebanyak 150 ton. Pemeliharaan ikan ini dilakukan dengan sistem sirkulasi dengan pergantian air sebanyak 10% selama siklus pemeliharaan. Adapun solusi yang kami tawarkan bagi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok pembudidaya ini adalah bagaimana limbah yang dihasilkan dari kegiatan budidaya lele dapat kita ubah dan kita buat sebagai pupuk organik untuk tanaman-tanaman yang berproduksi. Salah satu tanaman yang bisa kita gunakan adalah tanaman cabai. Prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diawali dengan melakukan survei lapangan. Tim PKM melakukan survei dengan mendatangi lokasi budidaya ikan di Desa Resun dan melakukan wawancara dengan kelompok untuk mengidentifikasi permasalahan di kegiatan budidaya. Setelah itu, tim mengusulkan dan meminta izin kepada ketua kelompok untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok. Selanjutnya, tim melakukan proses pembuatan pupuk. Pupuk organik dibuat dengan mencampurkan air limbah lele dengan mikroba, yaitu menggunakan EM4 perikanan sebanyak 100 cc per 5 liter air limbah. Kemudian ditambahkan dengan gula merah kurang lebih 3 kg dan larutan tersebut dimasukkan ke dalam satu botol. Adapun botol yang digunakan, bagian tutupnya diberikan lubang. Ini untuk ditaruh selang agar proses anaerob bisa berlangsung selama proses fermentasi. Air limbah tersebut didiamkan selama kurang lebih 3 minggu sebelum digunakan bersamaan dengan penyemaian bibit cabai. Paparan materi pelatihan.
Rencana sosialisasi tentang pemanfaatan air limbah budidaya lele untuk pupuk organik tanaman cabai dilakukan di Balai Desa Resun agar kegiatan ini mudah dijangkau oleh peserta dan dekat dengan lokasi kegiatan budidaya. Selanjutnya, setelah dilakukan upaya pemaparan, kelompok akan mempraktikkan bagaimana melakukan aplikasi pupuk organik ke dalam bibit cabai. Penanaman cabai rawit dilakukan dengan merendam bibit dalam air selama kurang lebih 12 jam dan dilanjutkan dengan penyemaian selama kurang lebih 2 minggu. Kemudian bibit tersebut dipindahkan ke polybag dengan ditanah dan diberi pupuk organik dari limbah budidaya ikan air lele tersebut yang selama berusia 2 minggu. Pemberian pupuk diulang kurang lebih sebanyak 4 kali selama pemeliharaan. Pupuk organik cair berpengaruh dalam peningkatan jumlah daun dan tanaman cabai rawit. Hal ini dikarenakan ketersediaan dan serapan unsur hara yang diperoleh oleh tanaman cabai berasal dari pupuk yang kita tambahkan ke tanaman tersebut. Unsur hara yang terkandung di dalam pupuk organik cair mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman karena peran pupuk organik tidak hanya untuk memperbaiki dari segi fisik dan sifat biologis, tetapi juga dari sifat kimia tanah. Hara yang tersedia di dalam pupuk organik cair tanaman akan digunakan untuk memacu proses fotosintesis. Hasil ini akan ditranslokasikan ke seluruh bagian tanaman untuk memacu perkembangan vegetatif dan generatif dari tanaman. Akan tetapi, penggunaan pupuk organik cair yang berlebihan juga akan mengakibatkan kerusakan pada tanaman. Secara umum, banyak petani menggunakan pupuk organik cair pada tanaman sayur seperti kangkung, bayam, cabai, dan beberapa tanaman lain karena pupuk pabrik yang digunakan itu harganya relatif lebih mahal. Setelah dilakukan aplikasi pupuk organik ke tanaman cabai, kita melakukan sampling pada minggu kedua setelah penanaman. Dari hasil ini didapatkan bahwa tanaman cabai yang diaplikasikan dengan pupuk organik mengalami penambahan dari segi jumlah daun dan lebar daun. Adapun data hasil penelitian disampaikan pada tabel berikut ini. Salah satu luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terciptanya satu buku teknologi tepat guna yang sederhana dan mampu diaplikasikan bagi para petani maupun pembudidaya ikan. Nah, buku yang dihasilkan dari kegiatan ini kami beri judul dengan pengolahan limbah aquaculture. Jadi, kita dapat melakukan upaya untuk mengurangi limbah yang terjadi akibat kegiatan aquaculture dan membuat sesuatu yang bernilai manfaat agar bisa digunakan kembali untuk kegiatan lainnya. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagaimana tim dari program studi budaya perairan telah melakukan transformasi informasi mengenai pengolahan limbah yang nantinya bisa dimanfaatkan bagi tanaman-tanaman produktif yang ada di Desa Resun. Dampak yang kami harapkan semoga kedepannya dapat dimanfaatkan dalam skala yang lebih luas dan dengan memanfaatkan tanaman-tanaman lainnya seperti tanaman sayur. Kami dari Jurusan Budaya Perairan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan ingin menanyakan bagaimana tanggapan Ibu selama mengikuti sosialisasi pemanfaatan limbah lele. Saya selaku Ketua PKK Desa Resun sangat memberikan apresiasi dengan adanya kegiatan sosialisasi pemanfaatan limbah lele untuk pembuatan pupuk organik. Sangat membantu kami dalam pemupukan cabai dan juga dapat mengurangi pemakaian pupuk NPK atau pupuk kimia.
Demikianlah penjelasan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat unggulan Prodi Budidaya Perairan pada tahun 2023. Semoga yang apa dan tim yang lakukan dapat bernilai manfaat bagi masyarakat luas, dan kami harapkan kampus Umrah melalui program studi budaya perairan mampu hadir di tengah masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.